kita mengejar golden time, karena dimungkinkan dari golden time inilah yang kita detek masih ada kehidupan ini, masih memungkinkan untuk bisa kita selamatkan dalam kondisi hidup. Senin sore tanggal 29 September tahun 2025 saat para santri di Pondok Pesantren Al-Khazini menggelar sholat asar berjamaah di gedung baru yang dibangun 3 lantai di kompleks Pondok Pesantren yang berada di Desa Buduran, Kecamatan Buduran, Sidoarjo. Tiba-tiba gedung itu ambruk. Para santri itu pun terjebak di antara reruntuhan. Selain para santri yang sedang menggelar sholat berjamaah, sholat asar waktu itu, di bagian atas juga sedang ada sejumlah tukang begitu yang melakukan pengecoran lantai atas dibantu oleh sejumlah santri. Mereka inilah yang kemudian menjadi korban reruntuhan dalam peristiwa ambruknya gedung 3 lantai di kompleks Pondok Pesantren Al-Khazini di Buduran, Sidoarjo. Puluhan santri sempat menyelamatkan diri, mengevakuasi diri mereka, kemudian mereka berhamburan dan berhasil selamat dari peristiwa ini. Namun ada sejumlah santri yang terjebak di dalamnya. Tak lama berselang, sejumlah petugas kepolisian dan dari BPBD berdatangan untuk mengevakuasi mereka. Sejumlah santri berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat, tapi sebagian lainnya dievakuasi sudah meninggal dunia. Sampai saat ini, sekarang ini, hari Rabu tanggal 1 Oktober 2025, terhitung sudah ada 4 orang meninggal dunia dalam peristiwa ini. Semuanya adalah santri Pondok Pesantren yang diasuh oleh Kiai Haji Abdus Salam tersebut. Selain 4 santri yang meninggal dunia, ada 23 santri yang mengalami luka-luka dan harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit, di beberapa rumah sakit tepatnya, termasuk di rumah sakit milik Pemkab Sidoarjo, yakni RSUD Notopuro Sidoarjo. Kemudian ada juga yang dirawat di rumah sakit Islam milik Nahdlatul Ulama, yakni RSI Siti Hajar Sidoarjo. Sejauh ini sampai sekarang proses evakuasi terhadap para korban atau upaya penyelamatan terhadap korban masih terus berlangsung. Petugas ada 300 orang lebih, petugas SAR gabungan dari Basarnas, BNPB, BPBD, polisi, TNI, para relawan dan semua berjibaku untuk menyelamatkan para korban, utamanya mereka yang masih berhasil bertahan hidup di bawah reruntuhan. Informasi yang kami himpun, ada beberapa korban yang masih hidup. Sebagian dari mereka yang berada di bawah reruntuhan, ada yang masih bisa berkomunikasi dengan petugas. Sebagian lain menunjukkan tanda-tanda kehidupan, tapi sudah tidak bisa berkomunikasi atau belum bisa berkomunikasi. Petugas terus mengirim suplai kepada mereka agar bisa tetap bertahan. Ada suplai dalam bentuk oksigen melalui selang begitu, kemudian ada suplai makanan, suplai minuman, vitamin, dan sebagainya. Di sisi lain petugas masih terus berupaya meskipun sangat sulit, karena meskipun ada beberapa alat berat yang disiagakan, sejauh ini belum bisa digunakan atau diputuskan untuk belum digunakan karena bangunan itu rentan untuk ambrol lagi, sehingga mengkhawatirkan korban yang hidup di dalam akan semakin parah kondisinya, sehingga evakuasi dilakukan dengan cara yang manual begitu, melalui lubang-lubang kecil di antara reruntuhan atau dengan membuat lubang di bagian di bagian bawah, lubang di bagian tanah untuk masuk sampai ke para korban. Kami juga bertahan di sini, reporter Tribun News
untuk bisa terus memberi update kepada pemirsa terkait proses pencarian dan semua informasi seputar peristiwa memilukan yang terjadi di Pondok Pesantren Al-Ghazini, Buduran, Sidoarjo. Teman-teman media, bapak-bapak, ibu-ibu yang juga menjadi bagian dari kesedihan kita, saya ingin menambahkan apa yang disampaikan oleh Kepala BNPB tadi. Yang pertama, kita semuanya menyampaikan rasa duka yang sangat mendalam atas musibah yang terjadi di Pondok Pesantren Al-Ghazini ini, khususnya kepada keluarga-keluarga yang saat ini anak-anak kita yang masih dinyatakan belum ditemukan. Saya ingin sampaikan yang pertama bahwa kehadiran Badan SAR Nasional, dan kebetulan pagi ini Bapak Kepala BNPB sendiri hadir di sini, ini merupakan adalah wujud perhatian langsung oleh pemerintah pusat untuk hadir di tempat kejadian pada saat kejadian yang terjadi ini menjadi sesuatu yang khusus. Bahkan tadi sudah dideklar oleh pemerintah bahwa ini sudah masuk di kategori bencana. Apa yang dilakukan Badan SAR Nasional pada saat kejadian terjadi, 38 menit informasi itu sampai di kantor SAR Surabaya, dan saat itu langsung tim pertama diberangkatkan, tim kedua diberangkatkan, dan langsung dilaksanakan operasi. Tentunya operasi yang kita laksanakan sesuai dengan amanah undang-undang. Kita akan melaksanakan operasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan. Dan saya sampaikan kepada teman-teman media, kita cukup berterima kasih pada saat kejadian yang menyentuh kemanusiaan ini terjadi. Ada 65 instansi yang tergabung dengan jumlah personil 300, pagi ini total 379 personil yang tergabung dalam operasi gabungan ini. Kemudian pada saat kita sama-sama mengetahui bahwa kondisi kejadian merupakan reruntuhan dari 3 lantai dan ada bangunan lantai keempat yang sedang dibangun. Terjadi di sini sebenarnya merupakan material-material beton yang bertumpuk-tumpuk. Sehingga dari kondisi ini, kalau dalam istilah SAR, tipe reruntuhannya sebenarnya tipe pancake. Harus dilaksanakan penanganan khusus pada saat begitu tim SAR hadir melaksanakan assessment dengan fasilitas yang dimiliki. Kita mendetek masih ada beberapa korban yang memungkinkan masih bisa kita selamatkan. Sehingga pada saat itu Badan SAR Nasional langsung mengirim Badan SAR Special Group yang dari kantor pusat. Kemudian kita mengerahkan kantor SAR yang ada di Jogja dan juga kantor SAR yang ada di Semarang dengan peralatan khusus untuk melaksanakan tindakan rescue yang dilaksanakan di sini. Jadi saya sampaikan bahwa pada saat ada korban yang memungkinkan masih bisa kita selamatkan, prinsip Basarnas atau visi dari Search and Rescue Internasional bahwa satu nyawa itu menjadi aset negara yang tidak bisa dihitung nilainya. Karena memungkinkan, apalagi di sini yang menjadi korban adalah anak-anak kita yang memungkinkan bisa membawa negeri ini mudah-mudahan bisa lebih baik. Karena itu operasi yang kita laksanakan benar-benar serius, menggunakan aturan-aturan yang ada. Dan teman-teman juga tahu bahwa kemampuan Badan SAR Nasional tergabung dalam International Search and Rescue Advisor Group. Kita memiliki sertifikat untuk penanganan khusus. Sehingga apa yang kita lakukan, disitulah
kadang-kadang kita butuh teman-teman media untuk bisa mensosialisasikan kepada masyarakat. Bukan berarti kita tidak menginginkan masyarakat untuk ikut bergabung untuk segera melaksanakan penyelamatan bersama-sama. Satu hal sedikit yang ingin saya sampaikan. Jadi pada saat kita menggunakan teknologi untuk mendetek di mana ada korban yang masih memungkinkan hidup ataupun yang dinyatakan sudah meninggal, kita memiliki teknologi. Mulai dari alat-alat detektor sampai kita menggunakan drone thermal. Dan sistem alat ini bekerja atas dasar suhu tubuh manusia yang melaksanakan aktivitas. Kalau di situ banyak orang, alat-alat ini tidak akan pernah bisa bekerja dengan baik. Karena itu sebenarnya kemarin misalkan ada tindakan untuk clear area. Semua personil diajak untuk keluar. Bukan karena kita tidak kepingin teman-teman media untuk ikut bergabung melihat secara nyata. Kita bekerja profesional, apapun yang kita lakukan setiap saat akan kita declare. Saya melaksanakan press release di kantor pusat Basarnas, sudah saya sampaikan ke teman-teman media, dan saya sampaikan untuk informasi secara berkala. SMC yang ada di sini paling tidak 2 hari akan bisa berinteraksi kepada teman-teman dan juga masyarakat untuk menyampaikan informasi perkembangan operasi yang dilaksanakan. Jadi kita mengharapkan operasi ini bisa segera kita selesaikan. Saat ini kita mengejar golden time, karena dimungkinkan dari golden time inilah yang kita detek masih ada kehidupan ini masih memungkinkan untuk bisa kita selamatkan dalam kondisi hidup. Sesuai teori memang 72 jam. Namun pada saat kita sudah bisa menyentuh korban, kita sudah bisa mensuplai minuman, vitamin, bahkan infus sudah bisa kita berikan, memungkinkan yang bersangkutan ini bisa bertahan lebih lama. Terkait dengan kesulitan, kita tahu sendiri bahwa konstruksi yang saat ini terjadi, reruntuhan ini, satu titik ada getaran saja bisa menimbulkan dampak-dampak yang lain. Sehingga kita akan melakukan alternatif tindakan. Saat ini untuk menyentuh ke titik korban, kita harus kita membuat gorong-gorong di bawah tanah. Dan kalau kita tahu konstruksi awal dari permukaan dasar dari bangunan ini merupakan timbunan-timbunan dari bangunan-bangunan lama. Sehingga pada saat kita membuat galian ini pun beresiko kiri kanan juga ada longsoran-longsoran kecil. Sehingga akses untuk bisa masuk hanya relatif di 60 cm. Karena ada di situ ada kolom-kolom beton-beton yang terjadi. Dan itulah sebenarnya yang kita hadapi, bukan berarti kita tidak kepingin terbuka masyarakat untuk bergabung, tapi untuk dipahami bahwa pada saat kita melaksanakan tugas khusus dalam rescue ini memang perlu adanya clear area, misalkan seperti itu. Nah, secara teknis mungkin nanti dari tim yang tergabung dalam operasi gabungan ini, Pak Freezer bisa memberikan informasi secara utuh kondisi yang ada mungkin secara umum dan bisa disampaikan untuk bisa memberikan informasi kepada masyarakat. Izin menyampaikan informasi menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala BNPB dan Kepala Basarnas. Kondisi umum yang dapat kami sampaikan dan kita sama-sama bisa melihat sendiri dari lokasi bahwasanya konstruksi bangunan yang utamanya dari 4 lantai, lalu kemudian akibat kegagalan konstruksi ini jatuhnya adalah kegagalan konstruksi, kemudian berubah menjadi tumpukan atau istilah internasional itu pancake model. Nah, dari pancake model ini kalau kita lihat gravity of centernya itu ada di posisi 1/3 posisi ke arah kiri. Kalau kita lihat dari sisi sebelah kanan, Pak ya. Kemudian dari posisi trap yang ada di bawah ini ada perbedaan ketinggian antara level di bangunan bagian dasar, sehingga
pada saat posisi gravity of center yang ada di posisi tengah ini menutup akses, maka akses di sebelah tertutup sama sekali karena sudah sama-sama flat dengan lantai dasar. Nah, sehingga untuk bisa mengakses ke ruangan sebelah, kita hanya bisa menggunakan dengan interaksi suara atau verbal dengan voice, panggilan, lalu juga kemudian dengan menggunakan flexible search cam yang kami bisa masukkan ke celah terkecil yang ada di himpitan main column atau kolom tiang utama yang ada di main of centernya. Lalu kemudian kalau Bapak-Bapak lihat dari konstruksi yang ada di kolom utama tengah itu posisinya hampir berbentuk U-shape. Artinya kalau kita melihat konstruksi dari sebuah bangunan secara standar, standarnya adalah apabila dia mengalami kegagalan konstruksi harusnya dia patah, bukan melengkung. Atau artinya kalau kita melihat ini adalah elastisitasnya sangat tinggi. Artinya kalau kita bicara melihat dari bukti nyata saat ini, maka kemampuan dia untuk menahan beban secara keseluruhan ini tidak sesuai dengan beban yang ada di sana. Akibatnya adalah maka tercipta void, ruang celah sempit yang ada di dalam yang kesulitan untuk kita bisa akses. Selama 2 hari kita melakukan upaya untuk evakuasi. Alhamdulillah 11 korban berhasil tim gabungan evakuasi dari 3 sektor, yaitu A1, A2 dan A3. Di mana A1 dan A2 itu adalah di lower surface, kemudian A3-nya adalah di top floor. Kemudian yang di top floor sudah clear, tinggal akses di 2. Lalu kemudian dari A2 dan A1 adalah yang paling depan, yang kita masuk permukaan dari arah jalan masuk, itu adalah akses di tempat terdekat untuk bisa masuk ke kolom sebelah. Sementara yang penjuru paling jauh di belakang ini sudah kita tidak diprioritaskan lagi karena penurunan tingkat kesadaran dari merah kemudian berubah menjadi hitam. Lalu kemudian target utama yang sedang kami kejar saat ini adalah ada 15 lokasi, di mana dari 15 lokasi ini disampaikan berapa ya? 8 berstatus hitam, 7 berstatus merah. Nah, dengan kondisi ini 6 posisinya ada di kolom sebelah yang kami belum bisa akses secara langsung, artinya kami belum bisa touch langsung ke mereka. Kami hanya bisa mendeliver suplemen melalui celah kecil yang ada di main kolom yang ada di tengah, yang menjadi kunci utama dari pola runtuhan pancake. Lalu kemudian kenapa alat berat tidak kami optimalkan? Seperti Pak Muji di sini adalah civil engineer dari ITS. Beliau sudah membawa peralatan dengan lifting capacity kurang lebih, selamat datang Bu Gubernur. Ya, kurang lebih kemampuannya adalah 30 ton. Kemudian pada saat kita posisi untuk mengangkat beban pada akses A1 untuk membuat celah agar bisa bekerja lebih maksimal, namun ternyata memberikan dampak pada pada sisi runtuhan yang ada bersambungan dengan gedung yang ada di depan. Kemarin Bapak-Bapak lihat pada saat ada pergerakan di atas, ternyata bangunan yang runtuh di musola ini tidak memberikan dampak secara signifikan, namun getaran yang dirasakan adalah di bangunan paling depan, sehingga akhirnya sempat chaos. Lalu kemudian dampak seperti ada kegempaan, padahal adalah dampak dari pergerakan yang ada di lokus atau di worksite. Ya. Lalu kemudian pendekatan yang kami utamakan adalah yang pertama di Golden Time seperti yang disampaikan oleh Kabasarnas tadi adalah 72 jam atau 3 kali 24 jam adalah untuk memberikan kesempatan semaksimal mungkin tim rescue untuk bisa melakukan pendekatan secara aman. Karena kalau kami penetrasi langsung terhadap kolom utama ini akan merubah konstruksi dan juga bentuk susunan, karena informasi hasil analisis dari ITS ini semua sudah kegagalan struktur penyangga semua totally collapse atau gagal total untuk memberikan sanggahan, dan ini diintervensi sedikit saja akan merubah pola runtuhan dan rembetannya. Mohon izin saya memberikan gambaran seperti spider web, satu titik kita colek maka rembetan getaran itu bisa sampai ke semua sektor yang terconnecting dengan bangunan tersebut, sehingga kami mohon izin diberikan kesempatan keleluasaan untuk bisa memaksimalkan life saving, menyelamatkan korban yang masih memberikan respon. Saat ini di A1
Ada satu korban yang masih bisa memberikan respon secara langsung, dan kami sedang membuat tunnel di bawahnya untuk memberikan kesempatan pembebasan korban karena dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali karena berada di bawah himpitan bordes. Dan mohon izin saya sampaikan faktor analisis sebelum dan sesudah kegempaan semalam. Sebelum kegempaan, posisi bordes kurang lebih sekitar 15 cm dari surface atau dari lantai, dengan posisi korban masih bisa menggerakkan kepala. Namun setelah pasca kegempaan semalam, posisi bordes turun signifikan, kurang lebih 10 cm. Turun tinggal tersisih. Sekarang kita bayangkan berapa diameter lingkar kepala untuk anak usia rata-rata remaja. Ini kurang lebih sekitar 10 sampai 12. Nah, sehingga dengan ketinggian ini kami ingin memberikan gambaran bahwa kesulitan kami ini adalah bagaimana mempertahankan nyawa target, tapi akses yang kita gunakan memang membutuhkan waktu yang lebih lama karena kami tidak kekurangan peralatan. Seperti Bapak lihat, semua peralatan baik yang sifatnya pneumatik ataupun dia gas ataupun dia peralatan yang manual ada semua. 375 personil gabungan semua rata-rata membawa peralatan dan bisa Bapak lihat di daftar potensi dengan peralatannya. Artinya kita tidak kekurangan peralatan. Namun kehati-hatian yang kita kedepankan untuk memberikan kesempatan seperti tadi Kapolres sampaikan, satu nyawa sangat berharga. Lalu kemudian fase pertama 72 jam itu adalah rescue phase atau fase penyelamatan. Setelah 72 jam nanti akan kita asesmen kembali apabila kondisi ini membuat status berubah dari responsif menjadi unresponsif, tentu kami akan melaksanakan konsolidasi kembali melibatkan pada pihak keluarga. Kita akan merubah metode pendekatan terhadap korban dengan menggunakan peralatan berat. Akan kita ambil satu persatu puing yang ada. Namun dalam fase ini tentu sudah berubah dari fase rescue menjadi fase recovery. Nah, tadi pada saat pengangkatan rescue team ataupun orang yang berinteraksi di bawah ini sudah harus berada di luar titik aman karena kita menghindari dampak akibat penetrasi alat yang menekan ataupun dia menahan dan memotong peralatan patahan atau potongan ini menjadi potongan yang lebih aman untuk di hold dan diangkat lalu kemudian dipindahkan ke sisi yang lebih aman. Demikian saksi kata tentang peristiwa awal robohnya bangunan di Kompleks Pondok Pesantren Al-Khozini di Duren Sidoarjo. Saksikan saksi kata selanjutnya dari saya M. Taufik, Tribun News Sidoarjo. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.